Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kemung ya, akan mencoba membuat sebuah tutorial sangat-sangat singkat gitu ya, tentang bagaimana sih membuat mail merge ya, yang cukup mudah ya untuk bisa kamu ikutin gitu ya, karena memang bukan sesuatu yang susah ya untuk membuat mail merge ini. Nah, sebelum kita mengarah ke tutorial tersebut ya, kita lihat terlebih dahulu apa sih itu mail merge. Ya, kita lihat dulu ya. Ada sebuah pengertian dari sebuah modul ya. Mail merge merupakan aplikasi dalam surat menyurat yang sudah disediakan oleh sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis di dalam komputer seperti halnya Microsoft Word. Nah, mail merge ini sangat memungkinkan si pengguna untuk dapat membuat surat dalam jumlah yang sangat banyak dengan format isi yang sama dengan cepat. Nah, mail merge ini ya biasanya dipakai di sekolah, di kampus, atau di berbagai perusahaan ya. Misalkan kalau di sekolah untuk membuat SKHU ya, sementara SKKB atau juga kartu pelajar misalkan. Atau kalau kita pribadi mungkin membuatnya biasanya untuk undangan, label undangan pernikahan misalkan seperti itu ya, itu juga bisa kita gunakan. Nah, untuk membuat mail address ini ada dua dokumen yang perlu kita persiapkan ya. Yang pertama, dokumen master ya. Dokumen master ini ya dokumen utamanya ya, yang akan diisi dengan data-data dari kita ya. Dokumen utama bisa misalkan surat undangan, bisa misalkan labelnya, bisa misalkan desain kartu pelajarnya misalkan, atau SKHU-nya misalkan, semacam itu ya. Nah, yang kedua data source ya. Data source ini data yang isinya hanya untuk masing-masing penerima, misalkan nama ya, alamat, nomor handphone ya, entah mungkin jenis kelamin dan lain sebagainya ya, sebagai penunjuk ya bahwa di situ ada dokumen atau ada data-data yang akan nanti dikoneksikan ke dokumen master. Nah, biasanya data source ini bisa disimpan atau digunakan menggunakan Microsoft Excel, Microsoft Access ya, atau kontak. Bisa juga menggunakan Microsoft Word ya. Jadi bisa juga ternyata menggunakan Microsoft Word sebagai data source-nya ini. Nah, langsung saja ya untuk pembuatan mail merge yang sangat-sangat singkat ini. Yang pertama kita harus punya dokumen masternya. Nah, kebetulan saya sudah ada dokumen masternya ya. Ini ada contoh berupa surat undangan ya. Contoh surat undangan. Nah, ini kelihatan ya. Surat undangan. Nah, ini ada merah-merahnya nih. Kita hapus dulu nih biar nggak mengganggu ya. Oke. Nah, di sini contoh surat undangan yang akan kita taruh di sini, datanya adalah di sini ya. Kepada yang terhormat Ibu titik-titik ya, orang tua atau wali murid dari titik-titik nama siswanya. Nah, seperti itu ya. Misalkan Ibu Elis ya, orang tua atau wali murid dari Agus Maulana, misalnya seperti itu ya. Nah, ini data masternya, data undangannya, surat undangannya. Nah, kita akan membuat data masternya. Ini saya contohkan di sini. Nah, misalkan seperti ini. Ya, ini data tabel. Ya, tabel yang akan kita isi dengan data data masternya. Ya. Nah, langsung saja karena hanya kita butuh dua data saja ya, maka sebenarnya ini hanya butuh dua kolom ya. Ini kita hapus saja. Oke, yang kita butuhkan adalah nama orang tua dan nama anak ya, atau nama siswanya. Contoh, nama orang tuanya Ibu Sylvia Nuraini ya. Nama anaknya misalkan Gufron misalkan. Yang kedua, nama orang tuanya misalkan ya Nurliani, nama anaknya Santoso.
nama ibunya lagi misalkan Humairo ya. Kemudian nama anaknya misalkan Patimin. Nah, ini contoh data ya. Kalau misalkan nanti ada banyak data yang mau dikirim, misalkan ada 100 orang ya, kita buat semuanya banyak gitu ya. Nah, kita contoh misalkan kita ada 3 data ini yang kita buat sebagai sumber datanya ya. Kita save ya, kita simpan misalkan dengan nama orang tua dok ya, kita save saja. Oke ya, kalau sudah kita kembali ke dokumen undangannya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana untuk membuat mail merge ini? Lihat, perhatikan ya. Di Microsoft Word 2007, ini saya menggunakan 2007 ya, kebetulan tidak jauh berbeda dengan versi-versi di atasnya, baik 2010, 2013 dan ke atasnya gitu ya. Nah, kita klik di menu mailing ya, klik di menu mailing, kemudian pilih di select recipient ya, recipients ya, select recipient, kita klik. Nah, ada 3 pilihan ya, type new list, use existing list, select from Outlook kontak. Nah, kita tadi sudah membuat, maka kita gunakan use existing list ya, kita klik. Kemudian kita cari di mana tadi kita menyimpan ya. Tadi saya menyimpan di dokumen ya. Oke, nah ini nama orang tua ya, kita open. Oke ya, ini secara otomatis sudah masuk ya, sudah tersambung ya. Tinggal kita memberikan sebuah kode ya, kode khusus yang akan kita insertkan dari menu ini ya, insert merge field. Nah, kita blok sini ya, karena ini ada titiknya, atau kita hapus ya misalkan. Kemudian kita insert merge field. Nah, di sini tulisannya nih nama orang tua atau nama anak. Nah, kita klik nama orang tua. Oke ya, datanya seperti ini ya bentuknya ya. Kemudian wali murid ya, kita akan klik insert nama anak siswa atau nama anak atau siswa. Klik saja ya. Untuk melihatnya bagaimana ya, kita klik preview result ya. Klik preview result ya, secara simple kita klik, dia akan keluar. Nah ya, Sylvia Nuraini, orang tua atau murid dari Gufron. Nah, selanjutnya di data berikutnya kita klik ya next ini, next record. Nah, dia akan berubah sendiri ya. Perhatikan di sini, dia akan berubah. Nah, kalau mau ditebelin misalkan boleh ya, kita tebelin dari sini dulu. Kita kasih bold ya, tanda bold. Nah, biar kelihatan namanya. Nah, boleh. Kita kembali ke mailing. Kemudian kita preview result lagi. Nah, kelihatan ya berubah dia. Ini saya zoom lagi, bergedean dikit. Nah, ini berubah ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Kalau menggunakan Excel bagaimana untuk sumber datanya? Sama saja ya, sama saja, hanya saja nanti berbeda di ada tampilan ya untuk memilih sheet-nya ya, sheet keberapa akan dijadikan sumber data ya. Jadi itu ya. Kalau sudah selesai bagaimana? Bisa kita cetak ya, atau bisa kita print. Nah, untuk proses ke printnya bagaimana ya? Klik ya, di sini ada menu ya, preview result, dan ini finish and merge. Nah, kita klik saja di sini ya, edit individual dokumen, print dokumen, atau send email message. Nah, kalau print dokumen maka kita print satu-satu dari data yang di sini. Tapi kalau kita mau ngeprint semuanya ya, kita klik yang di atas, edit individual dokumen, klik saja. Nah, maka di sini pilihan all children record atau from halaman berapa ke halaman berapa. Nah, kita pilih all saja, maka klik OK. Dia akan tampil hasilnya dari per nama ya. Misal satu halaman ini adalah nama Sylvia Nuraini ya, maka halaman berikutnya akan muncul juga nama yang lain. Nah, karena hanya 3 data maka 3 halaman saja, seperti itu ya. Oke, jadi ini bisa kita print ya semuanya. Nah, kalau misalkan kita mau buat seperti halnya label undangan dan lain sebagainya juga bisa seperti ini ya. Nah, ini hasilnya ya, letter 1, ini nama hasil dari tadi ya, kita sudah memail merge-nya ini. Oke ya,
Mudah-mudahan bisa difahami ya cara singkat ini yang dapat membantu kita menggunakan fitur mail merge dalam Microsoft Word ya. Mudah-mudahan terbantu ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.